أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Hadirin yang saya hormati, bil khusus Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah Verona Hill Ciperna Talun Kabupaten Cirebon, Pak Aryo. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memilih kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang insyaallah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini jadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, jadi sebab Allah merahmati kita, jadi sebab Allah membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat, menjadi sebab terkabulnya hajat-hajat kita, baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadithul Ashir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10. Sababu ijabatid du'a, sebab terkabulnya doa. Ini penting bagi seorang muslim untuk tahu apa sebab-sebab yang menjadikan doanya terkabul. Bukan hanya asal kemudian berdoa, doanya enggak dikabul lalu dia mengeluh. Ya, tidak seperti itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-10 dari 42 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, baik. Maknanya Allah itu suci dari kekurangan dan ketercelaan. Allah suci dari kekurangan, suci dari ketercelaan, dari aib, dari sesuatu yang tercela. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mensucikan Allah dari kekurangan dan dari ketercelaan. Enggak boleh ada seorang muslim mukmin mengatakan bahwa Allah nih kurang sifatnya, kurang zatnya, kurang perbuatannya, ketetapannya, takdirnya. Itu enggak boleh. Oh, ini yang ditakdirkan Allah ini enggak baik, ini ciptaan Allah ini enggak baik, itu tidak boleh. Allah itu suci dari kekurangan, suci dari cacat dan ketercelaan. Wajib apapun yang dikehendaki oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah, pasti itu baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Maknanya Allah tidak menerima sesuatu min aqwalil 'abdi wa a'malihi wa amwalihi illa ma kana thayyiban. Allah tidak akan menerima suatu apapun dari seorang hamba, baik ucapannya, baik berupa ucapannya, amalnya, hartanya, kecuali dari yang baik. Ucapan kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali ucapan yang thayyib, yang baik. Amal kita tidak akan diterima kecuali amal yang baik. Harta kita tidak akan diterima kecuali dari yang baik.
maknanya baik dan jauh terhindar dari mafsadat wal muharramat, dari hal-hal yang bisa merusak dan dari hal-hal yang diharamkan. Maknanya ucapan kita, amal kita, harta kita kalau disedekahkan, diberikan, diucapkan, ditasarufkan, dilakukan, tapi mengandung mafsadat, sesuatu yang bisa rusak, riya, sum'ah, itu tidak diterima. Atau dari yang haram, ibadah, sedekah, ikhlas, tapi sedekahnya dari yang haram, itu juga tidak diterima. Ini makna la yaqbalu illa thayyiban, adalah Allah tidak menerima sesuatu apapun dari seorang hamba, baik ucapannya, perbuatannya, hartanya, kecuali dari yang baik. Maknanya tidak tercampur dengan sesuatu yang bisa merusak kemurnian amal itu, dan tidak tercampur dari yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib, ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepadanya naik ucapan-ucapan yang baik seperti la ilaha illallah. Jadi kalimat-kalimat yang diterima sampai mendapat balasan di sisi Allah adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalau kalimat-kalimat yang kotor tidak. Wal amalus salihu yarfa'uh, dan amal soleh akan diterima oleh Allah dan diberi pahala bagi yang mengerjakannya. Para bapak, para saudara yang saya hormati, ini banyak orang kemudian salah paham dalam memahami hadis begini, Pak. Amar ma'ruf itu harus bil ma'ruf. Memerintahkan yang baik itu harus dengan cara yang baik. Mencegah yang mungkar itu juga harus dengan cara yang baik. Maka amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar ya bil ma'ruf. Nahi mungkar itu harus dengan yang baik. Kalau ada nahi mungkar dengan caci maki, dengan yang tidak baik, itu namanya kemungkaran yang harus dinahi. Ya. Lalu kemudian ada orang membawa begini, Pak, alasannya ini bahaya. Nabi juga kan caci maki, Nabi juga kan melaknat, Nabi melaknati fulan, dilaknati oleh Nabi. Maka ya kita juga melaknat karena mengikuti Nabi. Ini kebodohan. Nabi tidak melaknat orang secara umum. Yang dilaknat Nabi itu perorangan, dan Nabi jelas beda dengan kita. Nabi dengan bimbingan wahyu, ya, dengan bimbingan wahyu, dengan pengetahuan Allah, dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah, Nabi diberitahu si fulan tidak akan iman, si fulan tidak akan dapat hidayah, si fulan tidak akan masuk Islam, si fulan akan masuk neraka. Maka kemudian Nabi melaknati perorangan. Ya. Dan ini nggak boleh dicontoh oleh kita. Kenapa? Karena kita bukan Nabi. Dan orang yang mungkin kita anggap buruk, masih ada kemungkinan dia taubat, masih ada kemungkinan dia jadi baik, masih ada kemungkinan dia diampuni dosanya oleh Allah. Maka tidak boleh di antara kita melaknati. Paham betul? Nah, ini kadang-kadang melaknat, suka melaknat, kadang-kadang dilaknat sesama muslim, Masya Allah. Orang yang sholat sama akidahnya dengan kita, tapi dilaknati dengan alasan Nabi juga melaknat. Nah, ini beda. Awas, hati-hati. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Yang diterima oleh Allah, diberikan pahala adalah kalimat tayyib, wal amalus salihu yarfa'uh, dan amal saleh itu adalah yang akan naik, maknanya diterima dan diberi pahala bagi yang mengerjakannya.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah ia beramal saleh. Nah, orang ngakunya cinta Allah, cinta Nabi, pengen bertemu Allah, tapi tidak membekali dirinya dengan amal soleh, itu kurang pas. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang memperoleh harta yang haram dan dia sedekahkan, maka tidak diterima sedekahnya itu. Sedekah dengan barang haram tidak diterima sedekahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, dikatakan, man kasaba malan haraman, barang siapa yang memperoleh harta yang haram, fatasaddaqa bihi, lalu ia sedekahkan, lam yakun lahu fihi ajrun, maka dia tidak memperoleh pahala, wa kana itsmuhu alaih, malah dapat dosa. Makanya ini ulama ngajari, kalau kita ini dapat uang, barang, harta yang haram, apa yang harus dilakukan? Ini kata ulama, kembalikan kepada pemiliknya. Misalkan mengambil dengan cara yang zalim, ya, merampas. Kalau diketahui, kembalikan. Kalau tidak diketahui, bagaimana? Jangan disedekahkan. Kalau disedekahkan malah dapat dosa. Maka kata ulama, Al-Imam Ghazali menjelaskan, maka pakailah untuk fasilitas umum yang pahalanya diniatkan untuk yang punya harta itu, ya, pakai untuk fasilitas umum, bikin selokan, bikin jembatan. Nah ini juga penting, Pak, bagi yang bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, khususnya masjid nih, pembangunan masjid. Kalau ada orang yang terindikasi hartanya berasal dari yang haram, maka takmir ini perlu dipisahkan nih. Jangan sampai dibelikan karpet, belikan keramik untuk di dalam, pisahkan. Buat apa? Bikin spiteng, bikin toilet, ya. Nah ini penting. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, barang siapa yang menginfakkan harta yang ia peroleh dari yang haram dengan cara yang haram, barang siapa yang menginfakkan harta yang haram fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, itu seperti orang mencuci pakaian dengan air kencing. Sedekah untuk bangun madrasah, untuk nyantuni anak yatim, untuk itu seperti orang nyuci baju dengan air kencing. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kalau ada baju kotor, Pak, penuh dengan ya, debu, penuh dengan tanah liat, kotor, dicucinya pakai air kencing, ya jadi tambah kotor. Lalu kemudian dimakruhkan sedekah dari harta yang syubhat. Kalau tadi sedekah dengan harta yang haram, hukumnya adalah haram. Sedekah dengan harta yang syubhat, hukumnya makruh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh
memperoleh kebaikan pahala yang sempurna hingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Ini ayat Quran. Kita ini akan mendapat pahala yang sempurna kalau kita bersedekah, berinfak dengan sesuatu yang kita cintai, kita sukai. Namun kebanyakan dari kita akan mensedekahkan sesuatu itu jika sudah kita tidak cintai, kalau kita sudah tidak mencintai. Nah, kalau baju kalau udah nggak suka baru disedekahkan. Harusnya kalau lagi masih disukai sedekahkan, maka kita akan memperoleh pahala yang sempurna. La tanalul birra ay tsawabal kamil. Kita tidak akan memperoleh pahala yang sempurna hingga kita menyedekahkan apa yang kita cintai. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Maknanya antara orang beriman dan para rasul sama-sama wajib memakan harta yang halal, memakan makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya ayyuhar rusulu, hai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah dari yang halal, yang thayyib, yang baik. Wa'malu salihah, dan beramal salehlah. Ini kata ulama, Pak. Ayat ini Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Perintah makan yang halal itu lebih didahulukan daripada amal soleh. Jadi makan yang halal dulu, baru beramal soleh. Kenapa? Karena amal soleh, ibadah itu butuh tenaga. Tenaga itu dari makan. Kalau makanannya haram, maka tidak diterima ibadahnya. Tidak diterima ibadahnya. Dan orang yang makan makanan yang haram sulit untuk beramal soleh. Man akala haraman asad jawariho sya'am abah. Siapa yang makan makanan yang haram, maka akan maksiat. Anggota tubuhnya mau nggak mau. Makanya makan yang baik dulu. Ya, makan yang baik. Wa qala ta'ala, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari rizki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Makanlah makanan yang halal dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, rizki itu tidak mesti halal. Rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Yang haram ini bisa haram zatnya, bisa haram caranya. Babi haram zatnya, walaupun saya mendapatkannya dengan dibeli. Babinya disembelih, babinya juga dikhitan, disunat, tetap haram. Kenapa? Haram zatnya. Ada juga haram itu bukan zatnya tapi caranya. Roti itu halal tapi caranya dengan akad yang batil, akad yang tidak memenuhi syaratnya, dengan nipu, dengan mencuri, maka itu halal apa haram caranya. Maka jauhi hal-hal yang diharamkan. Halal, tapi halal ini ada yang halal, ada ulama mengatakan ada halal yang baik, ada halal yang tidak baik.
Kalau pagi-pagi makan sambal setengah mangkok, itu halal nggak? Halal. Baik nggak? Nggak baik. Pagi-pagi makan mangga asem, halal nggak? Halal, tapi tidak baik. Ada juga ulama yang menafsiri halalan thayyiban itu makanlah sesuai dengan porsinya. Nah, ini. Jadi halalan thayyiban makanlah sesuai dengan porsinya. Anak kecil, bayi, belum punya gigi, mau dikasih makan daging. Nah, jangan. Kenapa? Tidak porsinya, bukan porsinya. Nah, ada nenek-nenek, kakek-kakek udah nggak punya gigi, suruh kasih ini jagung goreng itu, kelitik, gitu. Nah, itu tidak porsinya, tidak halalan thayyiban. Maka halalan thayyiban, ada sebagian ahli tafsir mengatakan makan dengan porsinya. Kita juga nih makan sesuatu yang halal, makan kebuli, makan bakso, makan apa? Daging, sate, tapi over, tidak sesuai porsi, itu juga tidak thayyiban. Ya. Sebab kata Nabi, dalam tubuh kita, perut kita itu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Kalau over makannya, itu tidak thayyiban. Nah, perintah Quran itu makan yang halalan thayyiban, yang halal juga thayyib. Jadi thayyib itu sebagian ulama tafsir menafsiri apa? Dengan sesuai dengan porsinya. Lalu kemudian dikatakan bahwa rizki yang paling utama yang dimakan oleh manusia, orang, adalah makanan dari usaha pertaniannya. Jadi yang terbaik, yang paling utama itu makan dari hasil pertanian. Kenapa? Karena li'annaha aqrabu ila tawakkal. Karena bertani itu lebih dekat dengan tawakal. Lalu kemudian dari sesuatu yang dibuat dari tangannya, dari pekerjaan tangannya. Lalu kemudian dari berdagang. Nah, para sahabat Nabi SAW banyak yang berdagang, dan dalam satu riwayat 9/10 rizki umat Nabi Muhammad dari perdagangan, dari dagang. Ya, dagang sih dagang apa aja, tapi yang halal aja, jual beli tuyul, jual beli jimat, untuk cak santet, insyaallah. Lalu kemudian dikatakan sunnah tidak berlebih-lebihan dalam makan yang mubah. Kenapa? Li'annahu laisa min akhlaqis salaf. Makan-makan yang berlebihan walaupun itu halal, itu bukan akhlaknya, bukan tradisi, bukan kebiasaan dari orang-orang soleh yang terdahulu. Ya. Kecuali kalau ada hajat untuk menghormati tamu, ya, atau waktu-waktu yang diperintah untuk melonggarkan nafkah dalam keluarga. Wa awqatut tawsi'ati 'alal 'iyal. Pada hari Asyura, hari raya, itu boleh makan yang lebih yang agak-agak banyak, makanannya banyak yang tersedia. Tapi kalau bukan di waktu-waktu yang dianjurkan untuk melebihkan nafkah dalam keluarga, bukan untuk menghormati tamu, sunnah jangan berlebihan dalam makanan. Kenapa kalau ada tamu makanannya disunnahkan untuk dilebihkan agar tamu itu enak makannya?
Kalau sedikit, waduh, jangan-jangan tuan rumahnya belum makan. Nanti kalau saya makan, tuan rumahnya nggak kebagian lagi. Ya, tapi kalau makanannya banyak, tamunya makannya enak banyak. Ya, itu. Dan boleh jadi ini adalah cara menghormati tamu begitu. Tamu ini adalah orang yang suka menahan keinginannya untuk makan yang enak. Tapi dengan kita menyuguhkan, ini dengan cara kita bikin memenuhi hajat dari apa yang diinginkan oleh tamu. Jadi sunnah boleh kita memenuhi keinginan nafsu kita, keluarga kita, tapi yang sedang saja, yang sedang. Tawassud, jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Lalu kemudian sunnah memakan makanan yang manis. Setelah makan lalu cuci tangan, cuci tangan, mengucap alhamdulillah setelah makan dan minum. Tapi ini Pak, termasuk sunnahnya Nabi. Saya pernah hadir di satu jamuan makan, Pak. Jamuan makan, sebelum makan disuguhi buah. Lalu kemudian ada salah satu orang yang makan di situ mengatakan, oh ini kalau orang-orang Barat, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu sebelum makan nasi, mereka makan buah dulu. Nah, dijawab ada ulama, salah satu ulama yang hadir di situ, itu bukan ilmunya orang Barat, itu ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tradisi atau yang diajarkan Nabi adalah makan buah sebelum makan berat. Lalu kemudian dibahas oleh para ahli kesehatan agar pencernaannya lancar, lambungnya baik dan seterusnya. Itu adalah sunnahnya Nabi. Nah, maka tradisi para habaib ulama kita biasanya nyuguhi buah dulu sebelum makan itu. Buah dulu yang dimakan, pencernaan lancar dan seterusnya. Baru kemudian makan berat. Bukan makan nasi dulu makan berat, baru kemudian disuguhi buah. Ini menurut kesehatan, Pak. Pernah saya baca itu menjadikan pembusukan atau tidak baik untuk tubuh. Tapi kebanyakan dari kita cuci mulutnya dengan buah. Padahal kalau dalam kitab dikatakan cuci mulutnya dengan sesuatu yang manis. Apa yang manis? Dodol. Apa yang manis? Ya, yang manis. Bukan dengan buah. Ya. Harusnya buah dulu. Selang 10-15 menit, setengah jam baru kemudian makan nasi, lalu kemudian setelah itu makan sesuatu yang manis, yang manis ya. Insyaallah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, dikatakan bahwa seseorang akan memperoleh pahala kalau dia memakan sesuatu yang halal thayyiban yang tujuannya adalah memperoleh kekuatan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang makan niatnya saya untuk memperoleh kekuatan agar ibadah saya kuat akan diberi pahala. Atau cukup makan itu diniatkan, saya niat makan seperti niat makannya Nabi Muhammad. Saya niat tidur seperti niat tidurnya Nabi Muhammad. Saya niat minum seperti niat minumnya Nabi Muhammad. Nah, barang siapa yang makan tujuannya adalah untuk memuaskan hawa nafsu dan enak-enakan saja, tidak diniati dengan niat yang baik, tidak mendapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Maka niat itu penting, Pak. Para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu mengajari anaknya niat itu luar biasa diajari. Pengen makan niat, pengen minum niat. Kalau kita jangankan niat, baca basmalah pun lupa. Masya Allah. Ya. Makanya ulama kita ngajari, daripada kita bingung bagaimana niatnya, niat saya makan seperti niat makannya Nabi Muhammad.
Niat saya minum seperti niat minumnya Nabi Muhammad. Niat saya tidur seperti niat tidurnya Nabi Muhammad. Saya niat menikah seperti niat nikahnya Nabi Muhammad. Syekh Maimun Zubair, Mbah Maimun Sarang itu pernah ditanya, apa resepnya Kiai punya anak soleh, alim? Mbah Maimun tuh anak laki-lakinya banyak, alim semua, jadi Kiai semua lah. Ya. Apa resepnya? Apa rahasianya? Ini jawaban beliau ya. Jawaban beliau. Yang saya ingat hanya satu. Apa? Ketika akad nikah, saya hadirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika nikah, menghadirkan Nabi, saya niat menikah itu seperti niat nikahnya Nabi Muhammad. Nah, menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Tsumma dzakara ar-rajula." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang laki-laki. Boleh juga dibaca "Tsumma dzakara ar-rajulu", boleh. Boleh yajuzu qira'atuhu birraf'i ala annahu mubtada'u hikayatin. Boleh dibaca summa dzakara rajula, boleh summa dzakara rajulu juga boleh. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki. Kata Nabi, ada laki-laki. Kenapa disebut khusus disebut laki-laki? Karena umumnya orang yang melakukan perjalanan jauh itu laki-laki. Tapi bukan berarti dalam hadis ini tidak berlaku kepada perempuan, berlaku juga. Ada seorang laki-laki yutilus safar yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan dalam ketaatan seperti haji, jihad, silaturahim. Orang yang melakukan safar itu doanya mustajab. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dikatakan salasu da'awat, ada 3 doa mustajabat yang mustajab. Ada 3 doa mustajab. La syakka fihinna, tidak ada keraguan dalam pengkabulan doa ini. Siapa? Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Maka hati-hati. Allah, kita ini jangan sampai menzalimi orang yang mendoakan kita selesai dah hidup kita ini didoakan oleh orang yang terzalimi oleh kita. Tapi kalau kita terzalimi, jangan kita doakan, jangan kita gunakan doa kita yang terzalimi itu untuk menghancurkan orang, untuk merusak orang. Kenapa? Karena yang kita doakan adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghancurkan orang lain dengan doa kita karena kita terzalimi, orang yang kita doakan itu hancur hidupnya, celaka hidupnya. Yang sedih Nabi Muhammad, ya, yang sedih Nabi Muhammad. Ya, kita ini pengen membahagiakan hati Nabi Muhammad atau pengen bikin Nabi Muhammad sedih? Kalau kita pengen bikin Nabi Muhammad sedih, apa bedanya kita dengan iblis? Kita satu visi misi dengan iblis. Kita satu tujuan dengan iblis, menghancurkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'watul musafir, dan doanya musafir. Doanya musafir mustajab. Wa da'watul walidi ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya ini mustajab. Kata Nabi, ar-rajula yutilus safar, seseorang dia melakukan perjalanan jauh dalam ketaatan untuk haji, untuk jihad, untuk silaturahim. Ash'ath itu sampai kotor tubuhnya, akbar, sampai jasadnya, pakaiannya, warna kulitnya tertutup dengan debu. Yang doanya mustajab, yamuddu yadaihi, dia angkat, dia panjangkan tangannya, dia angkat tangannya ke langit. Ini dalil doa ngangkat tangan ke langit. Dalil doa, dalil mengangkat tangan saat berdoa. Kalau itu salah, nggak disebut oleh Nabi. Diangkat tangannya, ya, menunjukkan butuh,
Jadi mengangkat tangan itu untuk menunjukkan hina, menunjukkan butuh. Wa makna yamuddu yadai, makna dari mengangkat tangan ila jihati sama, mengangkat tangan ke langit, da'iyan mutadzallilan qailan, ini menunjukkan bahwa orang tersebut hina, angkat tangannya lalu mengatakan ya Rabb, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, ya Rabb, wahai Tuhan. Itu kenapa Nabi menyebut dua kali di dalam penjelasan syarahnya, ya Rabb a'tini kadza, ya Allah, wahai Tuhan berilah aku ini, ya Rabb isrif anni kadza, ya Allah jauhkan dariku ini. Makanya dalam hadis yang ke-10 ya Rabb-nya ada dua. Ya Rabb berilah aku sesuatu, ya Rabb hindarkan aku dari sesuatu. Orang melakukan perjalanan, kepalanya, badannya berdebu, kotor, tangannya diangkat, ini sebab-sebab dia dikabul doanya itu terkumpul. Ya. Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, tapi keadaan dia ini makanan yang dia makan haram, wa mashrabuhu haram, minumnya pun haram, wa malbasuhu haram, yang dipakai pun haram, wa hudhiya bil haram, dia dikenyangkan, dibesarkan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu lidzalika, maka bagaimana doanya bisa dikabul? Orang yang makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, ya memang dia safar, doanya mustajab, tangannya diangkat, ya termasuk adab doa. Tapi yang dimakan haram, yang dipakai haram, yang diminum haram, bagaimana doa itu akan terkabul? Ini dinukil dari Imam Wahab bin Munabih, dikatakan Nabi Musa alaihissalam melewati seorang laki-laki, yang kemudian laki-laki itu berdiri doa, menundukkan, merendahkan di hadapan Allah lama sekali, dilihat oleh Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, apa engkau kabulkan doanya orang itu? Maka kata Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa, seandainya dia menangis, berdoa dengan menangis sampai tubuhnya membusuk, tangannya dia angkat sampai menyentuh langit, aku tidak akan kabulkan doanya orang itu. Maka Nabi Musa tanya, ya Rabb lima dzalika, kenapa kok enggak dikabul doanya? Maka kata Allah, li'anna fi batnihil haram, karena dalam perutnya ada yang haram. Wa ala dhahrihil haram, di punggungnya ada yang haram, wa fi baitihil haram, dan di rumahnya ada yang haram. Haram. Yang dia makan haram, yang dia gunakan haram. Haram. Pekerjaannya haram. Bagaimana doanya akan terkabul? Dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajabat da'wah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk orang yang doanya mustajab. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atim mat'amak, perbaguslah makanmu, takun mustajabat dakwah, maka doamu akan menjadi mustajab. Jadi kalau kita pengen doanya mustajab, cara yang harus kita lakukan adalah perbaiki makanan kita. Ya, jangan sampai makan yang syubhat, apalagi yang haram. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi jiwa Muhammad yang berada dalam kekuasaannya, innal abda, sesungguhnya seorang hamba,
la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfihi, dia masukkan satu suapan yang haram kepada anggota tubuhnya, kepada mulutnya, ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman, tidak diterima ibadahnya darinya 40 hari. Ibadahnya tidak diterima 40 hari. Makan yang haram. Wa ayyuma 'abdin, dan hamba mana saja, nabata lahmuhu min suhdin, yang dagingnya tumbuh dari barang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih utama bagi dia. Insyaallah. Jadi makan barang haram, hati-hati. Ya. Dikatakan Imam Ibrahim bin Adam lewat di pasar Basrah. Maka kemudian orang-orang berkumpul ketika ada Imam Ibrahim bin Adam, lalu bertanya, ya Aba Ishaq, Abu Ishaq, Ibrahim bin Adam, apa yang menyebabkan doa kami tidak dikabul? Maka Imam Ibrahim bin Adam menjawab, sebab doa tidak dikabul, li'anna qulubakum matat bi'asyrati asya, karena hati kalian itu mati dengan 10 perkara. Ini 10 perkara menyebabkan hati mati. Kalau hati mati tidak dikabul doanya. Apa yang pertama? Araftumullaha falam tu'addu haqqahu, kalian mengenal Allah tapi tidak menunaikan haknya. Kita kenal Allah, tidak kita tunaikan haknya. Insyaallah. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini sering menomorduakan Allah. Ya, sering menomorduakan Allah. Bukti. Oke, mumpung bulan Rajab, mumpung dekat dengan Isra Mi'raj, kita refleksi, kita introspeksi, kita merenung. Pak, kalau kita besok hari Ahad diundang oleh Presiden Prabowo, Pak, dalam undangan itu tertulis jam 9, kita datang jam berapa? Jam 7. Insyaallah. Ini Allah, Tuhannya Presiden, undang kita, hayya 'alas shalah, zuhur jam 12. Jam berapa kita datang? Insyaallah. Asar, hayya 'alal falah, jam 3:15. Jam berapa kita datang? 2, Pak. Kalau kita nih Pak, dikirim surat oleh Presiden Prabowo, kop suratnya resmi, ini pakai apa? Pakai kop surat istana negara kepresidenan, yang ngirim suratnya diantar oleh menteri, dikawal oleh Kapolda, oleh Kapolres, ya, sampai ke kita. Kita buka di dalam kamar, ternyata bahasanya Sanskerta. Kira-kira kita cari tahu enggak? Apa nih suratnya Pak Prabowo nih? Jangan-jangan saya mau diangkat jadi menteri, jangan-jangan saya mau dikasih hadiah, jangan-jangan saya diundang ke istana, jangan-jangan saya mau dijadikan orang terdekat. Surat dari Presiden Prabowo. Sekarang Allah kasih kita surat melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad sampai ke kita, surat-surat pendek saja. Tidakkah terbesit di hati kita untuk cari tahu surat yang dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sampai ke kita, apa isi suratnya? Surat Al-Falaq apa isinya? Surat Al-Ikhlas apa isinya? Surat Al-Kafirun apa isinya? Tidakkah terbesit, terdorong, tergerak hati kita untuk mencari tahu apa surat-surat yang Allah berikan yang hingga sampai kepada kita itu? Apa kita enggak terbesit, terdorong untuk cari tahu, Pak? Kita menomorduakan Allah. Kita ini Pak, kalau diundang oleh Presiden Prabowo, dan kata Presiden Prabowo, nanti kamu bicara ya 10 menit, tapi pakai bahasa kromo inggil. Karena Prabowo dari Jawa ya, pakai
pakai kromo inggil, insya Allah. Kita siapkan seminggu sebelumnya teksnya, kromo inggilnya. Kita nggak ngerti pun kita cari tahu ini nih apa nih bahasa yang begini nih. Harus tahu. Kenapa? Takut nanti Pak Prabowo tanya dari apa yang kita ucapkan, apa itu artinya? Kita nggak tahu nanti. Ketika ditanya, nggak tahu, malu kita. Ngomong kok nggak tahu kayak burung beo. Ya, kan begitu. Sekarang Allah panggil kita sholat menghadap Allah. Kita tidak tahu apa yang kita baca. Kita nggak ngerti apa artinya doa iftitah. Kita nggak ngerti apa artinya surat Fatihah. Kita nggak ngerti bacaan i'tidal. Kita nggak ngerti apa bacaan itu duduk di antara dua sujud. Kita nggak ngerti bacaan tahiyat. Kita sampai seusia seperti ini nggak ngerti kita sholat apa yang kita baca, arti dari sholat kita itu. Bacaan dari arti dari bacaan yang kita baca di dalam sholat. Ya, insya Allah. Kita ubahnya kita seperti burung beo. Insya Allah. Kita ini sering menomorduakan Allah. Kita tahu hak-haknya Allah, bahwa hak Allah di atas hak semuanya. Sampai ada moto Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dalam kenyataannya pret. Masya Allah. Bagaimana doa kita dikabul? Kita tahu tentang hak Allah, kita tahu tentang Allah, tapi tidak kita tunaikan haknya. Yang kedua, kalian menyangka mencintai Rasulullah, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, sunnahnya tidak dilakukan. Insya Allah. Dulu waktu saya masih nyantri di Jepara, Pak, pondok pesantren Amsilati Jepara, ada salah satu santri dari Sukabumi, Pak, namanya Yusuf. Itu punya buku tulis. Hampir tiap hari dia datang ke saya. Ustaz, tolong catat sunnahnya Nabi 1-3. Saya pengen amalkan, dicatat. Nanti dia amalkan, besoknya datang lagi. Tambah lagi Ustaz sunnahnya. Tambah lagi. Masya Allah. Nah kita ini ngaku cinta kepada Nabi, tapi nggak pernah mau tahu apa sunnahnya Nabi. Kita nggak pernah ada keinginan atau usaha kuat untuk menjaga sunnahnya Nabi. Itu menjadi sebab, Pak, doa kita tidak mustajab. Masya Allah. Yang ketiga, Qara'tumul Qur'an falam ta'malu bi. Kalian membaca Quran tapi tidak mau mengamalkan. Jadi sebab doa tidak dikabul. Quran dibaca tapi tidak mengamalkan. Apalagi Quran jadi hiasan baik. Lemah hubungan kita dengan Quran, hati-hati ini. Dan saya lagi senang menyampaikan pertanyaan malaikat mungkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita ini di dunia ketika hidup tidak pernah memperhatikan hak-haknya Allah, tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, sholat di sholat, halal haram terjang terus. Nanti ketika kita sampai di kubur, Pak, ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man rabbuka? Wah, ini kesulitan kita jawab. Man nabiyuka, siapa nabimu? Tapi hubungan kita dengan Nabi Muhammad lemah. Dengan sunnah-sunnahnya kita nggak mengamalkan, sholawat malas, kepada keluarganya kita nggak kenal. Bagaimana kita bisa menjawab ketika malaikat mungkar nakir bertanya man nabiyuka? Ma kita buka apa kitabmu? Al-Quran, tapi kita dengan Quran hubungannya lemah. Kita tidak pernah baca Quran. Quran ada di rumah tapi sampai berdebu, tidak pernah dibaca. Kita lebih suka baca WhatsApp, kita lebih suka buka YouTube, buka Instagram, buka media. Lemah kita hubungannya dengan Quran. Bagaimana kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, ma kita buka apa kitabmu? Al-Quranu kitabi. Ya susah. Mumpung masih hidup, perbaiki hubungan dengan Allah, dengan Nabi, dengan Quran. Ya. Makanya dikatakan bagaimana hubungan orang salaf terhadap Al-Quran seperti orang zaman sekarang berhubungan dengan HP. Nah,
pengen tidur HP, bangun tidur HP, pengen makan HP, lagi makan HP, selesai makan HP. Hubungan orang salaf seperti itu. Maka ada orang-orang yang menganjurkan kepada kita, ya wes, karena kita ini susah menghindari HP, installah aplikasi Quran di HPmu. Sebelum buka WhatsApp, sebelum buka Instagram, sebelum buka YouTube, buka dulu aplikasi Quran, baca walaupun 1, 2, 3 ayat. Ya. Agar apa? Ketika kita masuk ke kubur, ditanya ma kita buka, kita bisa menjawab Al-Qur'anu kitabi. Quran adalah kitabku. Kemudian ma kiblatuka, apa kiblatmu? Apa kiblatmu? Kiblatnya adalah Ka'bah. Ka'bah itu Baitullah. Nah, hubungan kita dengan Allah, halal, haram, aturan hidup, gaya hidup, kita harus berkiblat kepada aturan Allah. Nah, kita dalam bekerja, halal, haram semua tabrak semua. Dalam berpakaian, aturan Allah tabrak semua. Dalam berbicara, semuanya ditabrak. Bagaimana kita akan bisa menjamah kiblat Tuhan? Hati kita, tubuh kita, pikiran kita tidak menghadap kiblat. Makna kiblat adalah kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Madinuka, apa agamamu? Kita ketika masih hidup nggak ada kepedulian dengan Islam, dengan kemakmuran masjid, dengan perjuangan Islam, nggak ada terbesit hatinya dengan perjuangan Islam, dengan agama ini, dengan masjid, dengan madrasah, dengan pondok, dengan ajaran Islam, nggak ada kepeduliannya. Bagaimana kita bisa menjawab madinuka? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Nah, kita dengan tetangga, dengan saudara ribut terus. Pilihan presiden ribut, pilihan bupati ribut, ya, masalah selokan ribut, masalah pohon mangga ribut terus. Gimana kita mau bisa jawab man ikhwanuka, siapa saudaramu? Wong kita ini tukaran terus, putus silaturahim. Maka perlu kita ini merenung, ya, sebelum kita masuk kubur, persiapkan, perbaiki hubungan dengan itu semua. Di antaranya ini yang ketiga, hubungan dengan Al-Quran. Yang keempat, kalian memakan nikmatnya Allah, memakan nikmat-nikmat dari Allah, walam tu'addu syukroha, tapi kalian tidak menunaikan syukur kepada Allah. Memakan, menggunakan nikmat yang Allah rizkikan kepada kita, tapi kita tidak mau mensyukuri. Masya Allah. Kadang-kadang gelendang, kok cuma ini, kok begini, kok Masya Allah. Yang kelima, qultum inna syaitana aduwwun lakum, kalian mengatakan setan itu musuh bagi kalian. Walam tukhalifu, tapi kita tidak menyelisihi setan. Kita bilang setan itu musuh bagi kita, tapi perbuatannya kayak setan. Kita malah menolong setan. Ya, itu menjadi doa kita tidak terkabul. Yang keenam, qultum innal jannata haqq, kalian mengatakan surga itu benar. Walam ta'malulah, tapi kalian tidak beramal untuk mendapatkan surga, tidak beramal untuk menuju surga. Wasabi'u, yang ketujuh adalah qultum innan nara haqqun walam tahrabu minha, kalian mengatakan neraka itu hak, tapi kalian tidak menjauh, tidak lari dari neraka, malah mendekati neraka dengan melakukan yang haram. Kalian mengatakan bahwa maut itu, kematian itu hak, tapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang kesembilan, kalian bangun dari tidur kalian, tapi kalian sibuk dengan aibnya orang lain hingga lupa terhadap, dan kalian lupa terhadap aib kalian.
Bangun tidur, melek, ngurusi aibnya orang aja, aibnya sendiri tidak diurusi. Itu menjadi sebab doa tidak terkabul. Yang ke-10, kalian mengubur orang mati kalian, tapi tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran. Ya. Baik para bapak dan ibu yang saya hormati, tapi ada nih orang-orang yang melakukan kemaksiatan, doanya dikabul. Nah, orang yang durhaka tapi doanya terkabul, itu bisa jadi istidraj. Gak pernah sholat, gak pernah baca Quran, gak pernah sholawat, dia doa dikabul. Itu pengkabulan doa itu bisa dalam rangka Allah segerakan balasan kebaikannya di dunia. Bisa jadi itu sebagai pemberat dosanya di akhirat. Dengan dia doanya dikabulkan, keinginannya terkabul, semakin banyak dosanya, masuk neraka dubalang berdebu gitu. Semakin berat biasanya. Ya. Lalu kemudian Sayyidina Ali mengatakan, aku senang jika doaku terkabul. Kenapa? Karena itu keinginanku. Tapi jika doaku tidak terkabul, aku lebih senang karena itu keinginan Allah. Baik sangka, tapi ya tentu setelah melakukan sebab-sebab dikabulnya doa. Dan jangan bangga kalau keinginan kita, doa kita langsung dikabul. Ini dalam riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, muwakkalun bihajatil abdi, ya, diwakilkan untuk memenuhi hajat-hajat seorang hamba. Fa idza da'a al-mu'minu, ketika seorang mukmin berdoa, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Jibril, ihbis hajat abdi, tahan hajat hambaku itu. Fa inni uhibbuhu wa uhibbu sautahu, karena aku senang mencintai dia dan suka dengan suaranya. Jangan dulu dikabul Jibril. Sama lah, kita lagi makan, lagi duduk, ada pengamen, suaranya enak, tapi biar aja dulu, nanti dikasih. Enak kok. Tapi kalau nggak enak, kasih kayak puyang gitu. Wa idza ja'al kafiru, ketika orang kafir, dalam satu riwayat wa idza ja'al fajiru, ketika orang yang durhaka, fajir, kafir, yang jauh dari Allah berdoa, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, iqdi hajat abdi, kabulkan hajatnya. Fa inni ubghiduhu wa ubghidu sautahu, karena aku benci ke dia dan benci dengan suaranya. Jadi kalau doa kita langsung dikabul, jangan langsung kemudian kita jumawa. Jangan-jangan ya kita nih doanya cepat dikabul, padahal maksiat ada. Dan begitu. Ya. Tapi kalau kita dalam ketaatan, doa kita dikabul, itu juga perlu hati-hati. Insya Allah. Ada ulama-ulama itu Pak, yang ketika padahal mereka taat, tapi ketika punya keinginan doa langsung dikabul. Nah, karena dekat dengan Allah, sangat takut kepada Allah, lalu kemudian mengatakan kepada dirinya, saya punya keinginan dikabul oleh Allah. Ini jangan-jangan ibadah-ibadah kebaikan saya Allah segerakan di dunia ini, di akhirat saya nggak dapat jatah. Ini yang diajarkan oleh ulama yang mereka punya khasyah, punya rasa takut. Tidak seperti kita, dikit-dikit jumawa, ngurus ke anak soleh. Wah, soleh apa? Soleh petoleh ini. Ya. Baik, itu hadis yang ke-10, al-haditsul hadi asyar, hadis yang ke-11, al-ibti'adu 'anil syakki wa syubhat, menjauhi perkara yang meragukan dan perkara yang syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak.